Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Fatoni dari Universitas Darul Ulum Jombang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang observasi. Namun, sebelum kita membahas materi tersebut, untuk teman-teman yang belum sholat, alangkah baiknya teman-teman meninggalkan video ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyiapkan kopi dan jajan, karena belajar sambil ngopi itu menurut saya adalah dua hal yang sangat ideal untuk dilakukan bersama. Oke, masuk pada pembahasan kita yang pertama. Pengertian observasi. Observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapat data. Nah, jadi observasi itu adalah sebuah pengamatan yang tujuannya untuk mendapatkan data dari objek observasi kita. Selanjutnya, tujuan observasi. Untuk keperluan asesmen awal dilakukan di luar ruang konseling sebagai dasar atau titik awal dari kemajuan klien. Bagi anak-anak, untuk mengetahui perkembangan anak-anak pada tahap tertentu. Digunakan dalam memberi laporan pada orang tua, guru, dokter, dan lain-lain. Jadi, pada dasarnya observasi bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka. Selanjutnya, jenis observasi. Nah, yang pertama observasi berpartisipasi, yang kedua observasi secara terang-terangan dan tersamar, yang ketiga observasi tidak terstruktur atau berstruktur. Kita bahas dari yang pertama dulu. Observasi berpartisipasi. Nah, maksudnya itu konselor itu terlibat dengan kegiatan konseling yang diamati. Jadi konselor juga ikut berpartisipasi. Yang kedua, observasi secara terang-terangan dan tersamar. Maksud dari perkataan tersebut adalah konselor menyatakan terus terang kepada sumber data atau konseli bahwa dia sedang diobservasi. Nah, jadi kita sebagai konselor itu harus menyatakan dan harus berterus terang kepada konseli kita. Nah, bahwa dia itu saat itu sedang diobservasi oleh kita, sedang digali informasinya, begitu. Nah, yang ketiga, observasi tidak terstruktur. Jadi jika fokus dari pengamatan itu belum jelas, yaitu menggunakan observasi ini. Kita bahas dari catatan anekdot dulu. Yaitu catatan khusus mengenai hasil pengamatan tentang tingkah laku anak yang dianggap penting ataupun istimewa. Dari daftar cek atau checklist. Daftar cek itu adalah sebuah catatan tertulis yang berisi kemungkinan jawaban yang dipilih. Nah, caranya itu dengan tinggal membubuhkan sebuah tanda pada kemungkinan jawaban yang benar. Yang ketiga, skala penilaian. Dalam skala penilaian, tingkah laku sikap yang diobservasi dijabarkan dalam bentuk skala. Kita lanjut pada hal yang perlu diperhatikan dalam observasi. Nah, yang pertama, mengetahui di mana observasi dapat dilakukan. Yang kedua, menentukan siapakah yang akan diobservasi. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas data apa yang harus dikumpulkan. Yang keempat, harus mengetahui bagaimana cara mengumpulkan data itu. Nah, yang kelima, kita harus mengetahui cara-cara mencatat hasil observasi. Kita masuk pada kelebihan dan kekurangan observasi. Kita bahas kelebihannya dulu ya. Pertama itu, data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung mempunyai kendala yang tinggi. Kadang observasi dilakukan untuk mengecek validitas dari data yang telah diperoleh sebelumnya dari individu-individu. Nah,
Jadi kalau kita melakukan observasi itu kadangkala ada orang yang sudah melakukan observasi sebelum kita. Nah, jadi kita bisa melakukan observasi dengan cara memvalidasi hasil observasi orang yang sebelum kita terhadap data-data yang ada di lapangan saat kita melakukan observasi. Oke, yang kedua, dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan. Pekerjaan-pekerjaan yang rumit kadang-kadang sulit untuk diterangkan. Yang ketiga, dapat menggambarkan lingkungan fisik dari kegiatan-kegiatan. Misalnya tata letak fisik peralatan, penerangan, gangguan suara, dan lain-lain. Yang keempat, dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu unit pekerjaan tertentu. Nah, masuk kepada kekurangan observasi. Antara lain, satu, umumnya orang yang diamati merasa terganggu atau tidak nyaman sehingga akan melakukan pekerjaannya dengan tidak semestinya. Nah, jadi kalau kita melakukan observasi itu kadang orang yang kita observasi kan merasakan saat kita observasi. Nah, jadi otomatis mereka kadang merasa tidak nyaman karena mereka merasa dipantau oleh kita. Itu. Pekerjaan yang sedang diamati mungkin tidak mewakili suatu tingkat kesulitan pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan khusus yang tidak selalu dilakukan oleh volume-volume kegiatan tertentu. Yang ketiga, dapat mengganggu proses yang sedang diamati. Yang keempat, orang yang diamati cenderung melakukan pekerjaannya dengan lebih baik dari biasanya. Mereka tak khawatir akan terlihat buruk. Nah, jadi mereka memaksimalkan atau mereka itu menutup-nutupi. Jadi mereka bekerja tidak seperti biasanya. Istilahnya mereka agar tidak terlihat jelek lah. Itu. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Fatoni dari Universitas Darul Ulum Jombang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang observasi. Namun, sebelum kita membahas materi tersebut, untuk teman-teman yang belum sholat, alangkah baiknya teman-teman meninggalkan video ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyiapkan kopi dan jajan. Karena belajar sambil ngopi itu menurut saya adalah dua hal yang sangat ideal untuk dilakukan bersama. Oke, masuk pada pembahasan kita yang pertama. Pengertian observasi. Observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapat data. Nah, jadi observasi itu adalah sebuah pengamatan yang tujuannya untuk mendapatkan data dari objek observasi kita. Tuh. Selanjutnya, tujuan observasi. Untuk keperluan asesmen awal dilakukan di luar ruang konseling sebagai dasar atau titik awal dari kemajuan klien. Bagi anak-anak, untuk mengetahui perkembangan anak-anak pada tahap tertentu. Digunakan dalam memberi laporan pada orang tua, guru, dokter, dan lain-lain. Jadi, pada dasarnya observasi bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka. Selanjutnya, jenis observasi. Nah, yang pertama observasi berpartisipasi, yang kedua observasi secara terang-terangan dan tersamar, yang ketiga observasi tidak terstruktur atau berstruktur. Kita bahas dari yang pertama dulu. Observasi berpartisipasi. Nah, maksudnya itu konselor itu terlibat dengan kegiatan konseling yang diamati.
Gitu. Jadi konselor juga ikut berpartisipasi. Yang kedua, observasi secara terang-terangan dan tersamar. Nah, maksud dari perkataan tersebut adalah konselor menyatakan terus terang kepada sumber data atau konseli bahwa dia sedang diobservasi. Nah, jadi kita sebagai konselor itu harus menyatakan dan harus terus terang kepada konseli kita. Nah, bahwa dia itu saat itu sedang diobservasi oleh kita, sedang digali informasinya, begitu. Nah, yang ketiga, observasi tidak terstruktur. Jadi jika fokus dari pengamatan itu belum jelas, saya itu menggunakan observasi ini. Selanjutnya adalah teknik observasi. Ada beberapa teknik ya di dalam observasi. Yang pertama itu observasi partisipan, yaitu suatu observasi disebut observasi partisipan jika orang yang mengadakan observasi dalam kurung observer turut ambil bagian dalam peri kehidupan observer. Beberapa persoalan pokok yang perlu mendapat perhatian yaitu yang pertama metode observasi, yang kedua waktu dan bentuk pencatatan, yang ketiga intensi dan ekstensi partisipasi. Nah, selanjutnya ada observasi sistematik. Observasi sistematik bisa disebut juga observasi berkerangka. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu materi observasi dan cara-cara pencatatannya. Oke, yang ketiga adalah observasi eksperimental. Observasi dapat dilakukan dalam lingkup alamiah atau natural ataupun dalam lingkup eksperimental. Dalam observasi alamiah, observer mengamati kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, dan perilaku-perilaku observer dalam lingkup natural, yaitu kejadian, peristiwa, atau perilaku murni tanpa adanya usaha mengontrol. Selanjutnya adalah ciri-ciri penting dari observasi eksperimental. Ciri-cirinya itu ada observer dihadapkan pada situasi perangsang yang dibuat seragam mungkin untuk semua observer. Oke, yang kedua, dibuat sedemikian rupa untuk memungkinkan variasi timbulnya tingkah laku yang akan diminati oleh observer. Yang ketiga, situasi dibuat sedemikian rupa sehingga observer tidak tahu maksud yang sebenarnya dan observasi. Yang keempat, observer atau alat pencatat membuat catatan-catatan dengan teliti mengenai cara-cara observer mengadakan aksi reaksi, bukan hanya jumlah aksi reaksi semata. Kita lanjut ke langkah-langkah observasi. Langkah-langkah observasi itu yang pertama, pelajari dulu apa itu observasi. Yang kedua, pelajari tujuan pengamatan. Yang ketiga, buat cara mencatat yang sistematis. Yang keempat, lakukan observasi secara cermat dan kritis. Yang kelima, catat masing-masing gejala secara terpisah menurut kategorinya. Yang keenam, waktu yang tersedia. Yang ketujuh, hubungan dengan pihak yang diobservasi. Yang kedelapan, intensitas dan ekstensi partisipasi. Oke, kita lanjut pada instrumen observasi. Nah, ada dari catatan anekdot, daftar cek, skala penilaian. Kita bahas dari catatan anekdot dulu. Yaitu catatan khusus mengenai hasil pengamatan tentang tingkah laku anak yang dianggap penting ataupun istimewa. Dari daftar cek atau checklist. Daftar cek itu adalah sebuah catatan tertulis yang berisi kemungkinan jawaban yang dipilih. Nah, caranya itu dengan tinggal membubuhkan sebuah tanda pada kemungkinan jawaban yang benar. Yang ketiga, skala penilaian. Dalam skala penilaian, tingkah laku, sikap yang diobservasi dijabarkan dalam bentuk skala. Kita lanjut pada hal yang perlu diperhatikan dalam observasi. Nah, yang pertama, mengetahui di mana observasi dapat dilakukan.
Yang kedua, menentukan siapakah yang akan diobservasi. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas data apa yang harus dikumpulkan. Yang keempat, harus mengetahui bagaimana cara mengumpulkan data itu. Nah, yang kelima, kita harus mengetahui cara-cara mencatat hasil observasi. Kita masuk pada kelebihan dan kekurangan observasi. Kita bahas kelebihannya dulu ya. Pertama itu, data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung mempunyai kendala yang tinggi. Kadang observasi dilakukan untuk mengecek validitas dari data yang telah diperoleh sebelumnya dari individu-individu. Nah, jadi kalau kita melakukan observasi itu kadangkala ada orang yang sudah melakukan observasi sebelum kita. Nah, jadi kita bisa melakukan observasi dengan cara memvalidasi hasil observasi orang yang sebelum kita terhadap data-data yang ada di lapangan saat kita melakukan observasi. Oke, yang kedua, dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan. Pekerjaan-pekerjaan yang rumit kadang-kadang sulit untuk diterangkan. Yang ketiga, dapat menggambarkan lingkungan fisik dari kegiatan-kegiatan. Misalnya tata letak fisik peralatan, penerangan, gangguan suara, dan lain-lain. Yang keempat, dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu unit pekerjaan tertentu. Nah, masuk kepada kekurangan observasi. Antara lain, satu, umumnya orang yang diamati merasa terganggu atau tidak nyaman sehingga akan melakukan pekerjaannya dengan tidak semestinya. Nah, jadi kalau kita melakukan observasi itu kadang orang yang kita observasi kan merasakan saat kita observasi. Nah, jadi otomatis mereka kadang merasa tidak nyaman karena mereka merasa dipantau oleh kita. Itu. Pekerjaan yang sedang diamati mungkin tidak mewakili suatu tingkat kesulitan pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan khusus yang tidak selalu dilakukan oleh volume-volume kegiatan tertentu. Yang ketiga, dapat mengganggu proses yang sedang diamati. Yang keempat, orang yang diamati cenderung melakukan pekerjaannya dengan lebih baik dari biasanya. Mereka tak khawatir akan terlihat buruk. Nah, jadi mereka memaksimalkan atau mereka itu menutup-nutupi. Jadi mereka bekerja tidak seperti biasanya. Istilahnya mereka agar tidak terlihat jelek lah itu. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.